Film yang tayang tahun 2009 ini menceritakan seorang wanita cantik dan seksi yang terobsesi oleh atasannya, sehingga membuatnya melakukan berbagai cara untuk merebut perhatian dari laki-laki yang disukainya itu. Film ini dibintangi oleh penyanyi terkenal sekaligus penulis lagu asal Amerika, yaitu Beyonce, yang berperan sebagai Sharon. Lalu ada Idris Elba sebagai Derek dan juga Alison Larter sebagai Lisa. Film dibuka oleh sebuah keluarga yang sedang pindah ke rumah baru mereka. Saat naik ke loteng, ternyata atapnya terlihat sedikit rapuh. Lalu scene berpindah ke seorang pria bernama Derek Charles yang saat ini sedang menuju kantor. Di lift, ia berkenalan dengan seorang wanita bernama Lisa. Dia adalah seorang karyawan magang di kantor tersebut. Saat kertas file terjatuh, Derek membantu memungutnya dan tangan mereka pun bersentuhan. Derek adalah seorang aset manajer yang sukses di sebuah perusahaan besar. Ketika ia akan pulang, Lisa memperkenalkan dirinya. Lalu ia melihat profil Derek pada layar komputer. Terlihat Lisa tertarik pada Derek. Sesampainya di rumah, Derek menggendong putranya dan menghabiskan waktu semalaman dengan istrinya. Keesokan paginya saat tiba di kantor, Lisa menyambut Derek dan menyerahkan beberapa berkas. Tampak Lisa sangat cekatan dengan pekerjaannya meskipun ia hanyalah pegawai magang. Saat mengobrol, ia banyak menggali informasi pribadi tentang Derek. Meskipun begitu, Derek mengalihkannya ke masalah pekerjaan. Derek menelpon istrinya. Terlihat di lain sisi, Lisa sedang menguping pembicaraan tersebut. Saat Derek mengintip keluar jendela, Lisa tidak ada di kursinya. Dan earphone pun ada di atas meja. Tiba-tiba Lisa muncul membuat Derek kaget. Setibanya di rumah, Sharon mengatakan bahwa ia mempunyai keinginan untuk kembali bekerja. Ia menanyakan kepada Derek mengapa tidak menjawab panggilan teleponnya dan kemana asistennya Patrick. Derek mengatakan bahwa Patrick sedang sakit lambung dan digantikan oleh anak magang. Sharon protes padahal mereka sudah bersepakat agar Derek tidak menerima asisten wanita, terlebih lagi kalau ia single. Derek membawa Sharon ke kantornya, kemudian memperkenalkan Lisa pada Sharon. Sharon terlihat cemburu karena ternyata asistennya itu cantik. Hari pun berganti. Derek kaget melihat Lisa yang masih bekerja. Padahal seharusnya ia hanya menggantikan Patrick sementara waktu. Ternyata Lisa menggantikan karyawan lain yang tertular oleh Patrick. Siang hari di ruang istirahat, Derek melihat Lisa menangis. Kemudian ia menceritakan sedang bermasalah dengan pacarnya. Derek memberikan nasihat untuk melupakan pria tersebut. Suatu saat nanti ia akan mendapatkan pengganti dan juga menemukan pria terbaik di hidupnya. Lisa mengatakan bahwa ia iri pada Sharon karena Sharon mempunyai keluarga yang bahagia. Tak lama datang temannya Ben. Kemudian Lisa pun pergi. Ben mengingatkan Derek untuk hati-hati karena sangat terlihat Lisa sedang mengincarnya. Lisa memberikan CD musik sebagai ucapan terima kasih karena telah mendengarkan curahan hatinya tadi. Derek yang belum sempat makan, ia mampir ke kafe. Lisa datang dan ikut makan burger bersamanya. Lalu ia memesan Dirty Martini. Wow, what could you? That was delicious. That's all. Can I please have a dirty martini? Sure. Mereka merayakan Natal di kantor. Terlihat Lisa mencuri-curi pandang ke Derek. Saat Derek berdansa dengan Merch, Lisa kemudian memotong. Ketika mau pulang, Derek kebelet pipis. Tiba-tiba, Lisa masuk ke dalam bilik toilet. Terlihat ia sedang mabuk dan mencoba mencium Derek, menarik celananya dan menggerayangi Derek. Namun Derek yang masih kuat iman, ia berhasil mencegahnya dan akhirnya ia kembali pulang ke rumah. Derek, what's wrong? Well, living dangerously, aren't we? Kemudian ia memeluk istrinya yang sudah tidur. Keesokan harinya di kantor, Lisa menyapa Derek seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di parkiran, tiba-tiba Lisa masuk menyerobot ke dalam mobil. Kemudian Lisa meminta maaf atas kejadian di pesta semalam. Derek memaklumi, mungkin saat itu kondisinya sedang mabuk dan menganggap tidak terjadi apa-apa.
Lisa tiba-tiba membuka jaketnya dan memperlihatkan bikini seksinya. Derek menyuruhnya keluar, tapi Lisa terus menggodanya. Sampai akhirnya Derek kesal, kemudian membentaknya dan mengusirnya pergi dari mobil itu, lalu meninggalkannya. Get out! Come on! Mamam. Derek curhat kepada Ben mengenai kejadian kemarin dan ingin melaporkan peristiwa itu ke personalia agar Lisa dipecat. Namun hal itu dicegah oleh Ben karena takut Lisa memutarbalikkan fakta dan itu akan memperburuk citranya sendiri. Syukurnya saat ia ingin mengadukan, ternyata Lisa sudah mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. You are the luckiest bastard I know. Looks like Derek kini bisa tenang menjalani kehidupannya kembali. Pulang makan malam ada notifikasi email. Terlihat Lisa mengirimkan spam foto dirinya. Derek lalu mengirimkan email agar Lisa tidak mengganggunya. Namun hanya dibalas dengan icon smile. Saat hangout dengan teman-temannya, Derek diberikan minuman Dirty Martini oleh seorang wanita. Namun saat dia menengok, si wanita itu sudah tidak ada di sana. Saat Derek menelpon istrinya, datang Lisa dengan gaun seksi berwarna merah. Derek menyuruh Lisa agar menjauhinya. Namun saat ia lengah, Lisa menaruh obat pada minuman Derek. stay away from me. Derek sempoyongan masuk ke dalam kamar hotelnya. Entah bagaimana caranya Lisa bisa masuk ke dalam kamar. Kemudian ia mulai menciumi dan juga dengan agresif menggerayangi Derek. Keesokan paginya, ia telat bangun untuk menghadiri rapat. Pegawai hotel mengatakan bahwa istrinya datang. Tapi ternyata itu Lisa. Ia mengajak Derek untuk makan siang bersama. Lisa bilang bahwa semalam mereka menghabiskan waktu bersama. Derek yang tidak ingat apa-apa menganggap Lisa berbohong. Lisa mengatakan semua hal ini terjadi karena Derek yang memulai. Dulu ia mengatakan, Andai saja aku masih single, maka kita dapat bersama. itulah mengapa sampai saat ini ia masih mengharapkan cinta Derek. Ia mengancam akan mengatakan hal ini ke rekan-rekan kerjanya. Derek marah dan menegaskan bahwa tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Terserah apa yang Lisa pikirkan saat ini. Derek? Everything okay? Lalu scene pindah saat Derek masuk ke dalam kamarnya. Terlihat Lisa tidur tidak mengenakan baju dan juga ditutupi selimut. Lalu Derek menarik tangannya, namun tangan Lisa lemas. Ternyata ia meminum obat tidur hingga overdosis. Sharon menghubungi Ben, menanyakan kemana Derek karena tidak menjawab panggilan teleponnya. Ben menyarankan agar Sharon pergi ke rumah sakit dan biar ia saja yang menjelaskannya. Sharon kemudian bergegas dan sampai di rumah sakit dengan cemas. Namun tak lama ia marah karena mendapati informasi dari detektif yang mengatakan bahwa Lisa pingsan overdosis di atas tempat tidur Derek dan mereka terlibat affair. Sesampainya di rumah, mereka bertengkar. Derek mencoba untuk menjelaskan hal yang sebenarnya, namun Sharon masih marah karena selama ini ia sudah berbohong dan juga menutupi semuanya. Kemudian ia mengusir Derek dari rumah dan meninggalkannya sendiri. Detektif kemudian mendatangi Lisa dan mengatakan pengakuan dari Derek bahwa ia tidak ada hubungan dengannya. Lisa mengatakan, lantas mengapa Derek mengirimkan bunga lili kesukaannya? Lalu Lisa mengarang cerita indah di depan detektif. Di kantor, Derek dimarahi oleh atasannya karena sudah melakukan hal yang tidak pantas dan dapat mempengaruhi klien dan perusahaannya. Detektif datang untuk menyelidiki dan memberikan buku harian Lisa, di mana ia menceritakan hubungan kasih mereka secara mendetail, dan juga Derek menjanjikan akan menceraikan istrinya. Namun Derek tetap menyanggah pernyataan itu. Ia meminta detektif agar menjauhkan wanita itu darinya. Detektif meyakinkan untuk tidak perlu khawatir, karena saat ini Lisa sedang berada di San Francisco dengan kakaknya. Derek datang ke rumah untuk mengajak main sang anak. Sharon yang masih kesal tidak mau melihat mukanya. Waktu berlalu, Derek meminta Sharon untuk merayakan ulang tahunnya bersama. Lalu ia meminta perbaikan dan akan mengabulkan apapun permintaan Sharon jika ingin kuliah ataupun bekerja lagi. Scene kemudian berpindah ke rumah. Lisa menyamar sebagai Kate kepada babysitternya. Lalu ia berpura-pura menelpon Sharon untuk meyakinkan si babysitter bahwa ia adalah temannya dan hanya singgah untuk bertemu dengan Kyle.
Singkat cerita, akhirnya mereka berbaikan. Sampai di rumah, Samantha sang babysitter memberitahukan bahwa baru saja temannya Kate pulang. Sharon bilang bahwa ia tidak punya teman bernama Kate. Dengan panik, Sharon dan Derek berlari melihat Kyle di kamarnya. Ternyata Kyle tidak ada, lalu menyuruh Samantha untuk menelpon 911. Call 911. Saat akan pergi dan masuk ke dalam mobil, terlihat Kyle duduk di bangku belakang dengan lipstik bibir di keningnya. Be fine. I don't see any reason why you can't take them home in a couple hours. Thank you. Hey. Mereka pulang dan mendapati kamar mereka berantakan. Foto Sharon pun disobek di bagian wajahnya. Kemudian mereka memasang alarm pengaman di rumah itu. Derek juga melihat ada polisi patroli berjaga di sana. Lisa menelpon Patrick untuk mendapatkan informasi gosip terkini. Ia bilang bahwa Sharon dan Derek akan bercerai. Patrick tidak percaya karena mereka masih terlihat akur. Malahan, mereka akan merayakan anniversary orang tuanya bersama di San Diego. Sharon akan pergi sore ini dan Derek akan menyusulnya besok. Merasa sudah mendapatkan informasi yang cukup, kemudian Lisa mematikan teleponnya. Baru saja akan meninggalkan rumah, Sharon lupa mengambil dompet. Kemudian ia mematikan alarm. Kemudian terlihat Lisa datang, lalu membobol rumahnya. Di jalan, Sharon menelpon suaminya dan mengabarkan bahwa ia dalam perjalanan menjemput anaknya. Derek mengingatkan apakah Lisa sudah menyalakan alarm. Ternyata ia lupa belum menyalakan alarm dan pulang kembali ke rumah. Saat akan mengaktifkan alarm, Sharon mendengar suara tutup botol wine terbuka. Plup. Di kamar, Lisa sudah bersiap tidur di atas ranjang dan mengira yang datang adalah Derek. Ternyata itu adalah Sharon. You are completely delusional. We can talk. I told you, don't touch me! Dan akhirnya mereka pun berkelahi. Derek lalu menelpon handphone Sharon namun tidak diangkat. Lalu ia menelpon ke rumah dan diangkat oleh Lisa. Derek kaget, kenapa Lisa ada di sana? Derek, I'm gonna call you back. Lalu ia bergegas menelpon detektif untuk datang ke rumahnya. Lisa kabur lalu bersembunyi di atas loteng. Lalu Sharon memancing Lisa sampai ke plafon yang rapuh. Kemudian Lisa kejeblos dan bergelantungan di atas kayu. Saat Sharon berusaha menolongnya, ia malah menarik tangan Sharon agar jatuh juga. Come on, take my hand. Sharon sekuat tenaga berusaha melepaskan tangannya. Lisa terjatuh tapi masih tersangkut di lampu gantung. Lampu itu pun tidak kuat menahan beban dan goyang. Lisa pun akhirnya jatuh di atas meja kaca. Tapi ia masih bisa melek dan menatap tajam ke arah Sharon. Gila, psycho banget ya. Tak perlu waktu lama, lampu gantung itu pun jatuh dan menancap di atas tubuh Lisa. Akhirnya ia pun tewas seketika. Sharon lalu berjalan keluar dari rumah. Di sana sudah ada detektif, polisi, dan juga Derek yang datang. Mereka pun berpelukan dan film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan alur cerita film ini sampai akhir. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa jempol manisnya kakak.